Oke, hari ini kita akan belajar tentang dunia tumbuhan pada bab 9 ini, yaitu berupa lantai. Di sini kita akan mempelajari bagaimana struktur tumbuhan itu, pembagian, klasifikasi, dan pengertian dari dunia tumbuhan itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita memahami dulu berupa peta konsep berikut ini. Di dunia tumbuhan, hal pertama yang akan kita pelajari itu yaitu berupa pengertian. Pengertian dari dunia tumbuhan apa saja, apa yang dimaksud dengan dunia tumbuhan. Setelah itu, pada tahap kedua, konsep kedua, kita akan belajar tentang lumut, pembagian lumut berdasarkan lumut daun, lumut hati, nanti ada juga lumut tanduk. Baru kedua, tumbuhan paku. Di sini kita akan belajar tumbuhan paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Berikutnya ada tumbuhan berbiji. Di sini nanti dia akan dibagi menjadi dua. Pada peta konsepnya dia ada yang berbiji terbuka, ada juga yang berbiji tertutup. Apabila dia berbiji terbuka, ciri-cirinya bagaimana, dan yang berbiji tertutup memiliki ciri-ciri yang berbiji tunggal maupun yang berbiji belah, atau yang sering dikenal dengan, kalau dia berbiji tunggal itu monokotil, tunggal berarti monokotil. Berbiji belah artinya dia dua biji, dikotil, seperti itu. Baru nanti pada konsep yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana peranan atau fungsi atau kegunaan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji ini bagi manusia. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian tumbuhan atau plantae. Tumbuhan atau plantae ialah singkat takson yang digunakan untuk mengkelompokkan organisme yang memiliki struktur berupa bagian akar yang berfungsi untuk menyerap unsur hara, makanan, air, dan mineral, batang sebagai media untuk mendistribusikan senyawa organik baik hasil fotosintesis maupun bahan untuk fotosintesis, dan daun sejati, di mana daun ini memiliki klorofil untuk tahapan fotosintesis, di mana daun sejati, batang, dan akar merupakan organ hasil diferensiasi jaringan, yaitu hasil berupa pertumbuhan dari jaringan-jaringan pada tumbuhan atau plantae, karena plantae adalah makhluk hidup yang multiseluler. Plantae adalah organisme multiseluler yang menghasilkan makanan dengan proses fotosintesis. Kerajaan ini atau kerajaan tumbuhan atau plantae ini meliputi organisme yang berkisar dari lumut yang ukuran yang paling kecil yaitu berukuran 1 mm hingga pohon raksasa, semua tumbuhan multiseluler dan eukariotik. Ciri umum, kalau dia dibilang ciri umum, artinya ciri plantae ini dimiliki oleh ketiga bagian dari plantae tersebut, baik itu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, maupun tumbuhan yang berbiji. Apa saja ciri umumnya? Yang pertama, organisme eukariotik multiseluler. Eukariotik yang multiseluler artinya memiliki sel lebih dari satu atau banyak, mempunyai dinding sel yang tersusun atas struktur berupa selulosa, mempunyai klorofil A dan B, sehingga mampu melakukan tahapan berfotosintesis. Baru mampu menyimpan karbohidrat berupa zat tepung dalam bentuk amilum. Yang terakhir, dia memiliki bagian embrionalnya dilindungi oleh jaringan yang sering disebut dengan jaringan parental. Oke. Di antara spesies-spesies tumbuhan terdapat keanekaragaman yang sangat tinggi dalam hal bentuk maupun ukuran. Beberapa jenis tumbuhan berukuran kurang lebih dari 1 mm dan beberapa jenis lainnya tumbuhan hingga mencapai tinggi lebih dari 100 meter. Ini kalau dia di hutan hujan tropis yang tingginya hampir 100 mm, apabila ada sampai kurang lebih 2 sampai 10 tumbuhan tersebut, maka di tumbuhan hutan hujan tropis dia akan membentuk berupa kanopi, di mana ranting-ranting akan saling menyilang membentuk berupa tudung pada hutan hujan tropis.
Tumbuhan mendominasi wilayah daratan dan beberapa bentuk badan air. Air merupakan faktor vital bagi tumbuhan yang hidup di darat sebagai media untuk tahapan fotosintesis. Baru yang berikutnya, tingginya suhu di daratan dapat mempercepat hilangnya air dari tumbuhan melalui proses yang sering dikenal dengan transpirasi. Untuk mengurangi laju transpirasi, tumbuhan dapat memiliki kutikula, di mana kutikula adalah lapisan lilin kedap air yang melapisi bagian-bagian tumbuhan yang berhubungan langsung dengan udara agar air tersebut tidak keluar dari dalam tubuh tumbuhan dan air tersebut dapat dimanfaatkan untuk tahapan fotosintesis. Oke, yang pertama dia adalah tumbuhan lumut, di mana tumbuhan darat ini tubuhnya tidak memiliki pembuluh pengangkut serta akar, batang, dan daun sejati. Lumut adalah peralihan dari tumbuhan yang memiliki talus atau yang bertalus dan tumbuhan berkosmos yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi dia adalah makhluk hidup peralihan. Sebagian bentuknya masih berupa talus. Lumut merupakan tumbuhan makroskopis. Lumut mengalami pergantian generasi dengan siklus hidup, yaitu pertama dia akan melakukan tahapan gametofit dan yang kedua dia akan menjadi tahapan berupa saprofit, baru disebut dengan tahapan metagenesis. Tahapan gametofit dan tahapan saprofit ini adalah tahapan metagenesisnya, yaitu tahapan siklus hidup dari lumut tersebut. Ciri lumut ini bagaimana? Jadi kalau kamu ke suatu ekosistem, ke hutan contohnya, kamu dapat melihat strukturnya secara langsung. Yang pertama, tidak memiliki jaringan pengangkut. Ini bisa kamu amati menggunakan mikroskop. Jadi kamu ambil lumutnya, kamu belah, baru kamu letakkan ke kaca preparat. Kamu bisa mengamati strukturnya apakah memiliki jaringan pengangkut berupa xilem maupun berupa phloem. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati atau talus. Yang ketiga, mengalami pergiliran keturunan, yaitu pertama dia masuki tahapan gametofit, baru dia masuk ke tahapan saprofit. Yang keempat, reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Kalau dia reproduksi seksual, maka terjadi dari yang jantan ke yang betina, sementara kalau dia aseksual dengan cara pembentukan berupa spora. Kalau dia seksual ada berupa struktur gamet, ada gamet jantan maupun gamet yang betina. Yang kelima, habitat yang di tempat lembab. Jadi hidup dia di tempat yang lembab dengan kandungan air yang tinggi untuk media pembentukan energinya dalam tahapan fotosintesis. Berukuran hidup kecil dan berkoloni. Jadi tidak ada tumbuh lumut itu satu, dia langsung tumbuhnya banyak. Biasanya ini di pinggir parit atau di dinding yang lembab seperti itu. Dan ukurannya ini biasanya dia berukuran 1 mm untuk ukuran yang paling kecil. Oke, setelah perkenalan dengan lumut, bagian lumut dan ciri-ciri lumut, tentu dia ada klasifikasi lumut, yaitu berupa pembagianan dari lumut seperti dalam peta konsep yang sudah Bapak jelaskan yang pertama. Bagaimana klasifikasi lumut? Yang pertama yaitu lumut daun atau Bryopsipida. Ini lumut daun berupa tumbuhan lumut yang paling terkenal. Hamparan lumut daun terdiri dari satu tumbuhan lumut daun yang tumbuh dalam kelompok yang padat, sehingga satu sama lainnya bisa saling menyokong dan menguatkan. Hamparan ini memiliki sifat seperti karet atau seperti busa yang bisa menyerap dan menahan berupa air. Contoh lumut daun adalah Sagnum sp atau lumut gambut. Baru ada berupa Bryum sp, hidup di tembok atau batuan yang lembab. Ini biasanya pada dinding-dinding parit dan dinding-dinding rumah yang minim dari cahaya. Lumut daun atau musky memiliki ciri yaitu pertama, berklorofil, artinya dia dapat melakukan tahapan fotosintesis karena dia memiliki zat hijau daun yaitu klorofil dan berwarna hijau pastinya. Yang kedua, sering disebut sebagai lumut sejati. Yang ketiga, bentuk tubuh menyerupai tumbuhan tingkat tinggi yang terdiri atas akar
Tapi akar ini tidak disebut dengan akar ya, nama lainnya yaitu berupa rhizoid. Nama hampir mirip seperti jamur ya, bahan pengangkutnya yaitu rhizoid. Tapi kalau dia untuk lumut, ini namanya dia memiliki struktur akar tapi hampir sama, dijuluki sebagai rhizoid, dan fungsinya juga sama sebagai media pengangkatan berupa air dan mineral untuk tahapan fotosintesis. Baru kedua ada batang dan daun kecil yang berwarna hijau. Habitat umumnya di tempat yang lembab dan sering ditemui di daerah bebatuan ataupun tembok rumah. Oke, yang terakhir, yang kelima, hidupnya bergantung pada gametofitnya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke lumut hati. Setelah yang pertama itu tadi lumut daun, lumut hati merupakan lumut yang kurang menyolok, artinya kurang menarik dari segi penampilan dibandingkan dengan lumut daun. Tubuh masih berupa lembaran atau talus yang terbagi atas beberapa lobus. Bentuknya akan mengingatkan pada lobus hati pada hewan. Jadi seperti struktur organ hati, apabila kamu melihat organ hati hewan, seperti itulah bentuknya, memiliki lobus. Karena itu lumut ini dinamakan lumut hati karena bentuknya menyerupai hati atau organ hati pada makhluk hidup berupa hewan. Contoh lumut hati adalah Marsatia limopita dan Porella sp. Lumut hati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuh berupa talus dan terbagi atas dua lobus, sehingga tampak seperti lobus pada hati. Baru yang berikutnya, reproduksi secara aseksual menggunakan gema atau caps atau sel gema. Yang ketiga, dalam sporongium terdapat berupa eletera. Dari yang keempat, gametofit membentuk antheridium dan archegonium yang menyerupai berupa paying. Oke, setelah tadi lumut ini disebut lumut tanduk karena memiliki generasi sporofit yang menyerupai tanduk dengan panjang 0,5 sampai 12 cm. Generasi sporofit tersebut tumbuh pada gametofitnya. Gametofit lumut tanduk mirip dengan lumut hati, yaitu berupa talus berbentuk lembaran berwarna hijau dengan lembar 1 sampai 2 cm seperti lumut lainnya. Lumut daun tertanam pada substrat melalui rhizoid yang tipis. Lumut tanduk memiliki hanya sekitar 100 spesies yang terdapat di seluruh dunia, terutama di hutan tropis seperti pada wilayah Indonesia. Daun lumut hati yang terakhir dari bagian dari lumut ini, klasifikasinya itu lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai kemiripan dengan lumut hati, yaitu pada gametofitnya. Bedanya, lumut tanduk memiliki sporofit yang berupa kapsul yang memanjang dan tubuh seperti tanduk dari hamparan gametofitnya. Contoh lumut tanduk adalah Archaeokeros laevis dan Notriolus indica. Lumut tanduk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh berupa talus. Yang kedua, memiliki bentuk sporofit dengan kapsul yang tumbuh memanjang seperti tanduk. Selnya hanya memiliki satu kloroplas atau berkloroplas tunggal. Dan keempat, bentuk tubuh bagian bawah menyerupai lumut